hanya gara-gara tidak bisa menikahi kekasihnya gitu kan, seorang pria gitu yang berbeda agama gitu, karena terhalang jurang perbedaan agama gitu, seorang pria ini menggugat gitu kan ke Mahkamah Konstitusi terkait minta kepastian hukum nikah beda agama di Republik Indonesia. Wow gitu, kita baca dulu pemberitaannya seperti apa dan bagaimana respon netizen gitu ya. Pastinya kita akan reaction bersama. Jangan lupa subscribe Aksanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Dari laman Instagram No Dots kita akan coba reaction. Tak bisa nikahi kekasih, pria ini gugat undang-undang minta kepastian hukum nikah beda agama di RI gitu ya. Seorang warga bernama Muhammad Anugrah Firmansyah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK agar pengadilan tak boleh menolak permohonan pengesahan nikah beda agama. Gugatan ini terdaftar dengan nomor 212 garing PUU sekian dan menilai bahwa pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan telah merugikan hak konstitusional warga negara yang ingin menikah dengan pasangan berbeda agama. Anugrah juga menyinggung surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang melarang pengadilan mencatat perkawinan beda agama sehingga menurutnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak hasil perkawinan tersebut. Dalam gugatannya, Anugrah meminta MK menafsirkan ulang pasal tersebut agar pengadilan tak boleh menolak pencatatan nikah beda agama atau setidaknya menyatakan konstitusional bersyarat. Sebelumnya MK sudah 2 kali menolak permohonan serupa pada tahun 2014 dan 2023 dengan alasan bahwa keabsahan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, sedangkan undang-undang hanya mengatur aspek administratif. MK saat itu menilai tidak ada urgensi untuk mengubah pendirian hukum sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita baca beritanya emang ini ada tuntutan itu lagi, ternyata tuntutan seperti itu sudah pernah diajukan di tahun 2014 dan 2023. Nah, MK ini menilai bahwa kenapa nggak diubah gitu kan, atau kenapa nggak ada perubahan sama sekali gitu ya, karena ya sahnya soal pernikahan itu kan tergantung agama masing-masing gitu kan ya. Jadi kalau misalnya agamanya itu bilang nggak sah ya nggak bisa gitu kan ya. Nah, maksudnya pemerintah atau negara kan hanya mencatatnya seperti itu gitu ya. Kalau netizen ini gimana pendapatnya? Langsung aja kita coba baca-baca komentar netizen gitu. Makasih bro udah protes gitu. Kalau mau maksa ya lock out aja gitu ya. Aturan Tuhan, manusia nggak berhak atur Tuhan gitu ya. Lo merasa pinter pasti padahal banyak yang ngetawain lo bro gitu. Kenapa nggak dia aja yang lock out? Susah bener dah hidupnya pakai tuntut undang-undang gitu ya. Lawak banget gitu. Jangan pernah sahkan pokoknya gitu ya. Agama aja nggak boleh nikah beda keyakinan gitu ya. Ketika syahwatnya dia ditempatkan di atas hukum syariat Allah, na'udzubillah gitu ya. Malu sama namamu menggunakan nama Nabi tapi ajarannya kamu langgar gitu ya. The another level of effort gitu ya. Kenapa sih nggak cari pasangan yang seagama saja sampai mau ngerubah konstitusi aja, bikin ribut aja. Aturan sudah puluhan tahun, masa cuma karena satu orang sampai dipermak gitu ya. Aturan agama pun mau digugat, haduh gitu ya. Wih, mau jadi pionir dosa jariah nih gitu kan ya. Karepmu dewe lan gitu ya, mikir ke depannya deh, jangan gila cinta kau gitu. Nggak bisa diatur nih orang gitu ya. Kasihan anakmu nanti, aku merasakan punya ortu beda agama gitu. Wah, oh ternyata ada kesaksian anak yang beda agama itu. Kok digugat, itu udah peraturan yang nggak bisa dirubah. Kalau tetap mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, kamu silahkan ikut agama calonmu atau calonmu ikut ke agamamu gitu ya. Astaga komentar. Tinggal pindah bro, susah amat gitu ya. Lah, gak baca sila pertama kok mau Tuhannya di dual stick gitu ya, biar masuk surganya pakai double jalur gitu ya. Kelas king gitu ya. Sayang boleh memilikinya, jangan ya kalau nikah beda agama kemudian dikaruniai anak, anak tersebut dianggap anak haram gitu ya. Capek kali bang jadi kau gitu ya. Makanya ngaji tong gitu. Allah sudah mengatur kehidupan hambanya karena semua ada di Al-Quran dan hadis. Kenapa orang ini sampai memaksa undang-undang yang sudah ditetapkan? Karena Islam melarang pernikahan beda agama. Dia nggak tahu zina apa gitu ya, malah ngatur Tuhan nih bocah gitu ya. Kalau maksa mau nikahin ya pindah agama gitu ya, daripada memaksakan orang masuk ke agama lain bukan berdasarkan dari iman. Alangkah baiknya nikah beda agama nggak dipersulit. Tuhan pun nggak ngatur kita mencintai siapapun. Saya juga berharap ini disahkan, karena jika disahkan saya dan doi akan nikah segera, kalau nggak disahkan kami tetap kumpul kebo gitu kan ya.
Normalisasikan nikah seagama karena capek loh mulai dari awal. Kalau pindah keyakinan, satu lagi iman bisa bolak-balik dan dalam hati gegara cinta buta malah murtad gitu. Semoga orang tua melihat ini bisa lebih mendidik anak-anaknya gitu, memaksakan birahi. Jangan nikah di Indo mas, nikah tuh di luar negeri, nggak usah ngotak-ngatik hukum yang sudah berlaku gitu. Gara-gara satu orang ngurusin syahwat gitu. Izin komentar, secara agama Islam seorang muslim boleh menikahi wanita Yahudi Nasrani dengan syarat wanita tersebut baik dalam agamanya, contohnya biarawati. Sampean maksa bikin undang-undang atau peraturan sendiri, saya kira orang cerdas ternyata waduh gitu. Nikah di luar negeri aja sana, Indonesia negara mayoritas muslim terbesar di dunia gitu. Meniriwa gitu. Riwa. Bro sedang memprotes hukum Allah gitu kan. Lawanmu berat bro, kamu lawan syariat Islam, hukum Allah yang kamu lawan gitu. Nah itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu ya, masih menyayangkan dari sikap penggugat ini atau apa ya, iya penggugat ini yang di MK ini gitu kan ya, terkait pernikahan beda agama gitu. Sebenarnya kan yang melarang pernikahan beda agama kan nggak cuma Islam tapi juga agama Kristen ya, yang nggak di agama Kristen kayak juga nggak memperbolehkan, ini maaf kalau salah gitu ya, nggak memperbolehkan untuk nikah beda agama gitu kan ya. Nah otomatis kan sekarang mayoritas emang masih agama tersebut gitu kan di Indonesia gitu, yang penganutnya banyak istilahnya kayak gitu, seperti itu. Dan ya itu tadi kalau MK kan sudah 2 kali digugat soal ini, udah bilang bahwa kenapa nggak ada perubahan peraturan masih tetap gitu kan ya. Ya karena emang syarat sahnya pernikahan itu ya menurut agamanya masing-masing gitu kan ya. Jadi soal pencatatannya ya baru diteruskan ke negara gitu. Nah tapi ya kita nggak tahu ya. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksara Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.